Awal mula film memperlihatkan seorang pria bertubuh gempal lengkap dengan seragam pengawal, membawa seorang anak kecil dengan penampilan seadanya. Mereka menuju sebuah kantor dewan kota. Anak kecil itu bernama Oliver Twist. Ia merupakan seorang anak yatim piatu, di mana ibu dan ayahnya meninggal ketika ia masih bayi. Oliver dibawa ke sana untuk dipekerjakan di sebuah workhouse. Tugasnya di workhouse itu adalah memisahkan oakum, atau sebuah serat yang masih bisa dipakai pada sebuah tali tua. Oliver dan anak-anak yang lain diperlakukan dengan buruk di sana, karena mereka disuruh bekerja seharian, akan tetapi hanya diberi makan sedikit. Seringkali, anak-anak di sana menahan lapar di malam hari, sehingga membuat mereka susah tidur. Hingga, pada suatu hari, para anak-anak ini melakukan sebuah undian, di mana siapa yang terpilih harus meminta jatah makan malam tambahan kepada para penjaga. Sialnya, Oliver lah yang terpilih. Pada saat jam makan malam, Oliver yang ragu-ragu akhirnya memberanikan diri untuk meminta jatah makan malam tambahan. Bukannya diberikan tambahan, ia justru dikejar dan dipukul dengan sebuah tongkat kayu, kemudian dibawa ke dewan kota untuk menerima hukuman. Nyaris saja Oliver akan dijual kepada Mr. Gamfield yang kejam untuk membersihkan cerobong asap. Beruntung sang hakim menolak pembelian tersebut setelah melihat Oliver Twist menangis ketakutan. Hingga akhirnya ia dijual kepada seorang penjual peti mati bernama Mr. Sawberry. Mr. Sawberry memperlakukan Oliver dengan baik. Akan tetapi istrinya terlihat tidak menyukai keberadaan Oliver. Keesokan paginya, Oliver yang tengah tertidur terbangun karena bunyi ketukan pintu yang keras. Itu adalah Noah Claypool, pegawai magang senior yang usianya lebih tua dari Oliver. Noah pun berlagak seperti bos dan terlihat sangat tidak menyukai Oliver, takut posisinya tergantikan. Pada sore hari, saat sedang menutup tokonya, Mr. Sawberry memperhatikan wajah Oliver. Ia melihat ada ekspresi kemurungan dan kesedihan di wajahnya. Ekspresi diam Oliver sangatlah bagus, sehingga sangat cocok untuk menjadi pengiring jenazah anak-anak menuju pemakaman. Hal ini membuat Noah tidak senang dan mulai mengejek ibu Oliver dengan menyebutnya sebagai kalangan bawah yang buruk. Oliver yang marah langsung memukul Noah bertubi-tubi. Alhasil, Oliver pun dikurung di ruang bawah tanah tempat bahan baku perapian. Noah yang memang sudah tidak suka dengan Oliver, langsung melaporkan kejadian itu kepada Mr. Bumble. Tak berapa lama kemudian, Mr. Sawberry juga datang. Mr. Sawberry pun menghukum Oliver atas perbuatannya. Terlihat dari ekspresinya, kalau sebenarnya ia tidak tega menghukum Oliver. Merasa kalau ia akan mendapatkan banyak masalah di rumah Mr. Sawberry, Oliver memutuskan untuk kabur. Ia berencana pergi ke London yang jaraknya sekitar 70 mil dengan berjalan kaki. Di tengah jalan, Oliver yang tidak makan berhari-hari jatuh pingsan. Beruntung ada seorang wanita tua yang memberinya makan dan tempat menginap untuk semalam. Keesokan harinya, ia kembali melanjutkan perjalanan. Setelah 1 minggu berjalan, akhirnya ia tiba di London tanpa uang sepeser pun dan tanpa alas kaki. Ia kemudian bertemu dengan Artful Dodger, seorang anak yang berprofesi sebagai pencopet. Dodger kemudian membawa Oliver ke rumahnya, dan ternyata rumah itu adalah tempat tinggal anak-anak pencopet lain, salah satunya bernama Charlie. Komplotan pencopet itu dipimpin oleh seorang pria tua bernama Fagin. Oliver diperlakukan dengan baik di rumah itu, mulai dari diberikan makan serta tempat tidur yang nyaman. Oliver juga diajari bagaimana menjadi seorang pencopet yang handal. Saat sedang berlatih, mereka kedatangan tamu 2 orang wanita, yaitu Nancy dan Beth. Dengan tingkah Oliver yang sopan dan polos membuat Nancy terkesan. Nancy juga mengajak Oliver main kartu bersama. Setelah dirasa Oliver sudah cukup mahir untuk beraksi alias mencopet, Oliver pergi bersama Charlie dan Dodger. Saat sedang mencuri sapu tangan seorang pria kaya bernama Mr. Brownlow di depan sebuah toko buku, Oliver menunggu di belakang untuk melihat-lihat dulu. Naas, aksi mereka diketahui oleh pemilik toko. Charlie dan Dodger pun bergegas melarikan diri. Oliver yang masih pemula terkejut dengan kejadian yang dilihatnya. Ia pun juga berusaha kabur, namun sayangnya ia tertangkap. Alhasil Oliver pun dibawa ke pengadilan untuk disidang. Di dalam persidangan, Oliver mendadak demam dan jatuh pingsan. Kemudian pemilik toko datang dan mengatakan kalau bukan Oliver pelakunya. Oliver pun akhirnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Pada masa ini, hukuman di Inggris sangatlah tidak adil dan cenderung tajam ke bawah tumpul ke atas. Makanya banyak orang-orang miskin yang dihukum gantung pada zaman itu. Melihat Oliver yang sudah tidak berdaya, Mr. Brownlow merasa kasihan dan membawanya ke rumahnya.
Mr. Brownlow melihat ada kebaikan serta keluguan pada diri Oliver. Akhirnya Mr. Brownlow mengadopsinya. Mendadak kehidupan Oliver berubah 180 derajat. Ia mendapatkan pakaian yang bagus, makanan enak, serta tempat tinggal yang sangatlah nyaman. Mr. Brownlow juga berjanji akan memberikan pendidikan yang baik buat Oliver. Di tempat lain di rumah Fagin, terlihat Fagin dan Dodger terlibat pertengkaran karena Oliver tertangkap. Tiba-tiba seorang pria bernama Bill Shaik datang. Bill juga merupakan seorang pencuri bagian dari komplotan ini. Akan tetapi Bill levelnya lebih tinggi. Bisa dibilang Bill ini penjahat kelas kakap lah. Takut kalau Oliver akan mengadu, ini tentunya akan membuat mereka dalam masalah. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari tahu di mana keberadaan Oliver. Nancy ditugaskan untuk mencari informasi di kantor polisi. Berbekal kartu nama Mr. Brownlow yang didapat di ruang sidang, Nancy dan Bill segera menuju rumah Mr. Brownlow untuk mengintai Oliver. Oliver yang saat itu sedang ditugaskan untuk mengantarkan sebuah buku, di jalan ia dibawa secara paksa diajak kembali ke geng pencopet di rumah Fagin. Setibanya di rumah itu, saat semua lengah dan pintu terbuka, Oliver langsung bergegas kabur. Namun sayangnya ia berhasil tertangkap lagi. Takut Oliver akan melaporkan kepada polisi tentang aktivitas kriminal mereka, Fagin pun akhirnya mengunci Oliver di dalam kamar dengan pengawasan. Hingga pada suatu malam, Oliver dibawa ke rumah Bill. Bill berniat mencuri di rumah Mr. Brownlow, dan ia ingin Oliver membantunya. Ternyata Bill tidak beraksi sendirian. Ia turut serta mengajak temannya yang bernama Toby Crackit. Bill juga mengancam akan menembak Oliver jika ia berulah ketika mereka beraksi. Setibanya di rumah Mr. Brownlow, Oliver memohon agar jangan mencuri di rumah itu. Ia rela mati ditembak katanya. Tetapi Bill tetap memaksanya. Oliver masuk melalui sebuah jendela kecil dan diperintahkan untuk membuka pintu depan. Saat sudah berhasil masuk ke rumah, Oliver yang ragu-ragu membuat bunyi berisik. Hal itu menyebabkan Mr. Brownlow dan pelayannya terbangun. Terjadilah baku tembak di sana, dan Oliver terluka karena terkena tembakan dari Bill. Bill dan Toby pun bergegas kabur sambil membawa Oliver. Di tengah jalan, Bill berencana membunuh Oliver. Akan tetapi, sebelum melancarkan aksinya, ia justru jatuh ke dalam sungai. Oliver yang terluka dibawa oleh Toby menuju ke rumah Fagin dan diobati di sana. Bill yang tadinya hanyut ternyata selamat. Akan tetapi, ia hanya bisa terbaring di tempat tidur karena demam tinggi. Bill dan Fagin berencana untuk membunuh Oliver ketika ia sudah sembuh. Percakapan mereka berdua didengar oleh Nancy. Nancy yang sangat sayang kepada Oliver, seperti adik kandungnya sendiri, tidak ingin hal buruk terjadi padanya. Namun Nancy sadar, ia berada dalam pengawasan Bill yang kasar dan temperamental. Ia pun lalu mencampurkan obat tidur ke minumannya Bill. Kemudian menuju rumah Mr. Brownlow, di mana ia mengatur dan meminta bertemu dengan Mr. Brownlow di jembatan London pada tengah malam, sehingga ia dapat memberikan informasi tentang Oliver. Pada pertemuan tersebut, Nancy mengatakan kalau Oliver disekap oleh Fagin di rumahnya di daerah Spitalfield. Sialnya, Dodger yang sudah diutus Fagin untuk memata-matai Nancy mendengar percakapan tersebut, sehingga melaporkan kejadian itu kepada Fagin dan Bill. Fagin dan anak-anak yang lain pun bergegas mengemas barang-barang mereka, kemudian segera kabur meninggalkan rumah. Sementara Bill yang marah atas pengkhianatan Nancy memukul wanita malang itu secara membabi buta hingga tewas. Keesokan harinya, berita mengenai Oliver yang diculik oleh Fagin muncul di surat kabar, bersamaan dengan berita pembunuhan Nancy oleh Bill. Disebutkan bahwa Bill selalu bersama anjing putih bernama Bullseye. Mereka pun menjadi orang yang sangat dicari di London. Bill yang tidak ingin identitasnya diketahui berusaha membunuh anjingnya, namun Bullseye meloloskan diri sebelum terbunuh. Bill kemudian memutuskan untuk bersembunyi di rumah Toby, di mana Fagin, Oliver, serta anak-anak yang lain juga bersembunyi di sana. Bullseye yang lolos akan kekejaman majikannya mengarahkan warga serta polisi menuju tempat persembunyian Bill. Di dalam rumah, Dodger yang marah kepada Bill karena telah membunuh Nancy mengungkapkan lokasi mereka kepada polisi. Bill pun kemudian kabur melalui atap rumah membawa serta Oliver. Karena ia tahu polisi tidak akan menembak jika Oliver bersamanya. Ketika mencoba melompat dari satu gedung ke gedung yang lain, ia dikagetkan dengan lolongan anjingnya. Sehingga Bill kehilangan pijakannya dan tak sengaja membuatnya terpleset dengan tali yang masih menjerat lehernya. Bill pun tewas di tempat. Akhirnya Oliver pun sekarang hidup bahagia di rumah Mr. Brownlow. Oliver mengatakan kalau ia ingin mengunjungi Fagin di penjara. Di dalam penjara, Fagin terlihat meracau dengan kata-kata yang tidak jelas.
takut akan hukuman gantung yang menantinya. Ia pun meminta kepada Oliver agar dapat membebaskannya. Tapi apa daya, hukum tetaplah hukum. Oliver terlihat sedih atas nasib Fagin. Bagaimanapun, Fagin pernah menjadi sosok yang baik baginya. Dan film pun berakhir.